Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi Capital Access yang akan dipresentasikan oleh Farisa Putriana Dewi NIM 2019-146 dan Dinda Malahayati NIM 2019-188. Tujuan studi aspek keuangan. Studi aspek keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Kebutuhan dana. Secara garis besar, kebutuhan dana dapat dibedakan berdasarkan peruntukannya, yaitu untuk aktiva tetap dan kebutuhan dana untuk modal kerja. Aktiva tetap itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama aktiva tetap berwujud yang terdiri dari tanah dan pengembangan lokasi, bangunan dan perlengkapannya, pabrik dan mesin, dan aktiva tetap lainnya seperti perlengkapan angkutan. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud yang terdiri dari aktiva tidak berwujud seperti paten, lisensi, pembayaran lump sum untuk teknologi, engineering fees, dan goodwill. Kemudian yang kedua ada biaya pendahuluan seperti biaya untuk penyiapan pembuatan laporan studi kelayakan, survei pasar, dan legal fee. Kemudian yang ketiga ada biaya sebelum operasi seperti penarikan tenaga kerja, biaya latihan, beban bunga, dan biaya selama masa produksi percobaan. Sedangkan kebutuhan dana untuk modal kerja dibedakan juga menjadi dua jenis, yaitu yang pertama modal kerja bruto, yaitu modal kerja yang menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada modal kerja neto, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan utang jangka pendek. Sumber dana. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sumber intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Adapun alasan perusahaan menggunakan sumber dana intern, yaitu yang pertama, dengan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan, maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga. Yang kedua, setiap saat tersedia jika diperlukan. Yang ketiga, dana yang tersedia sebagian besar telah memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Dan alasan terakhir yaitu biaya pemakaian yang relatif murah. Sumber intern dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam suatu perusahaan yang terdiri dari laba ditahan dan penyusutan atau depresiasi. Kemudian ada sumber lainnya yaitu sumber ekstern. Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Adapun alasan perusahaan menggunakan sumber dana ekstern yaitu yang pertama, jumlah dana yang digunakan tidak terbatas. Yang kedua, dapat dicari dari berbagai sumber dan alasan terakhir yaitu bersifat fleksibel. Contoh dari sumber ekstern perusahaan yaitu supplier, bank, dan pasar modal. Dalam pemenuhan kebutuhan dana investasi, ada beberapa pertimbangan yang diperhatikan perusahaan dalam menentukan sumber pendanaannya, yaitu yang pertama bagi aktiva tetap yang tidak disusut, sebaiknya dibelanjai dengan menggunakan modal sendiri. Yang kedua, bagi aktiva tetap yang disusut, sebaiknya dibelanjai dengan menggunakan modal sendiri atau pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, aktiva lancar dapat dibelanjai dengan menggunakan utang jangka pendek. Dan yang keempat, aktiva lancar permanen sebaiknya dibelanjai dengan menggunakan utang jangka panjang atau modal sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis modal. Yang pertama yaitu modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang.
Modal asing utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Selanjutnya, modal asing atau utang jangka menengah yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Dan ada lagi utang jangka panjang yaitu utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Salah satu cara untuk memperoleh modal asing yaitu dengan obligasi. Obligasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu obligasi biasa, obligasi dengan suku bunga, obligasi tanpa bunga, dan juga obligasi konversi. Selanjutnya ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, baik secara tertutup maupun terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, setoran dari pemegang saham, yang kedua cadangan laba, dan yang ketiga laba yang belum dibagi. Penentuan aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Pada saat menganalisis perkiraan arus kas di masa datang, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Akibatnya, hasil perhitungan tersebut dapat menyimpang jauh dari kenyataannya. Oleh sebab itu, ketidakpastian menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk mengembangkan proyek tersebut dalam beroperasi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Urutan prioritas. Pengurutan prioritas dapat dilakukan untuk menentukan usulan proyek yang layak, sehingga dari hasil analisis tersebut akan berkaitan terhadap elemen-elemen aspek keuangan yang berupa suatu pernyataan apakah rencana bisnis dianggap layak atau tidak. Kemudian ada juga kajian biaya modal atau cost of capital. Cost of capital bertujuan untuk menentukan seberapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang akan dipakai dalam berinvestasi. Dalam menghitung keseluruhan dana yang dipakai, rincian analisis biaya dari sumber pembelanjaan ditentukan oleh biaya utang, biaya modal sendiri, dan biaya laba yang ditahan. Cara memulai usaha berdasarkan aspek keuangan studi kelayakan bisnis. Dalam memulai maupun mengembangkan usaha, pasti diperlukan modal, baik dari sumber internal maupun eksternal. Besarnya modal di sini tidak akan menjadi penghambat karena apabila modal bisnis yang hendak dikembangkan merupakan modal yang menarik, maka investor pasti ingin berinvestasi ke proposal bisnis tersebut. Dari aspek keuangan ada 6 faktor yang perlu diperhatikan dalam memulai dan mengembangkan suatu usaha. Yang pertama, sumber modal. Modal untuk memulai dan mengembangkan usaha dapat dimulai dan dikembangkan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, meminjam kepada lembaga keuangan dan mengajak investor lainnya. 2. Cara perolehan dana. Calon pelaku usaha harus mempersiapkan proposal studi kelayakan yang lengkap termasuk anggaran dan proyeksi keuangan, minimal sampai dengan jangka waktu menengah. Berdasarkan proposal studi kelayakan tersebut, kreditur kemudian akan menganalisis kesehatan usaha dan kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Analisis tersebut diperlukan karena sumber dana itu sendiri tidak ada yang gratis. Dalam hal ini, semakin beresiko suatu bisnis, maka bunga yang dikenakan oleh kreditur pun akan semakin tinggi. Yang ketiga, bunga. Biaya bunga merupakan biaya penting dalam investasi. Kreditur akan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, sementara perusahaan peminjam dana justru akan menanggung beban bunga pinjaman tersebut. Bunga pinjaman yang tinggi akan membebankan keuntungan perusahaan, bahkan bisa merugikan perusahaan. Keempat, jaminan. Hampir semua pinjaman memerlukan jaminan. Dengan adanya jaminan, bank atau kreditur akan menilai jaminannya dan memberikan pinjaman. Bank melihat pinjamannya itu memiliki resiko dan agar meminimalkan resiko, maka jaminan dinilai harganya. Biasanya bank hanya memberikan nilai pinjaman maksimal 80% dari nilai suatu pinjaman. Yang kelima, perjanjian. Dalam perjanjian mengenai pinjaman akan diatur beberapa hal sebagai berikut ini. A. Jumlah dan tipe pinjaman. Jangka waktu pinjaman, jaminan yang diberikan, bunga yang dikenakan, kewajiban dan hak pihak peminjam, kewajiban dan hak pihak yang meminjamkan, keabsahan para pihak, antisipasi kemungkinan sengketa para pihak, keadaan force
manager, dan pihak yang mewakili. Sementara itu untuk investor biasanya dibuatkan perjanjian join yang memuat hal-hal sebagai berikut. Usaha yang akan dijalankan, hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasil, penyelesaian sengketa, cara penjualan saham dan pembelian saham, cara pembubaran, dan masa hidup perusahaan. Persiapan investasi awal. Dalam perencanaan terkait persiapan investasi awal, kita perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Asumsi kondisi makro perekonomian. Sebagaimana yang dibahas dalam bab sebelumnya bahwa pasar dan pemasaran kita tidak bisa lepas dari kebijakan ekonomi makro. Sehingga kita perlu mengumpulkan data makroekonomi seperti kurs rupiah dengan mata uang asing. Yang B, analisa industri. Kita akan menelusuri pertumbuhan industri secara keseluruhan dan implikasi makro terhadap industri. Ketiga, proyek pasar. Kita akan menganalisa pasar yang akan menjadi target terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan potensi pertumbuhan pasar. Proyeksi pemasaran. Proyeksi pemasaran ini akan berisikan mengenai pangsa pasar, harga yang akan diterapkan, wilayah pemasaran, cara distribusi produknya. Proyeksi atau anggaran pemasaran ini harus bisa sejalan dengan ketiga proyeksi sebelumnya. Proyeksi atau kapasitas produksi. Setelah mengetahui jumlah pemasaran, selanjutnya kita akan menetapkan jumlah produksi yang diperlukan beserta dengan bahan baku dan bahan variabelnya masing-masing dan juga variasi produksi. Anggaran biaya. Anggaran biaya ini mencakup biaya investasi atau capital expenditure. Selanjutnya adalah biaya-biaya yang diperlukan termasuk juga investasi tambahan yang diperlukan seperti pendirian pabrik atau pembelian alat produksi baru karena kapasitas tidak mencukupi untuk menunjang penjualan yang ditetapkan. Proyeksi laba atau rugi. Setelah semua data tersebut didapatkan, kita akan mendapatkan angka proyeksi keuntungan tahun berjalan. Proyeksi neraca. Proyeksi neraca ini akan menunjukkan kepada kita mengenai posisi perusahaan dari segi aset, utang, dan modal yang dimiliki. Dan yang terakhir, proyeksi arus kas. Dalam proyeksi ini kita akan menentukan jumlah modal tambahan yang diperlukan atau tidak diperlukan tambahan modal. Alat yang digunakan dalam analisis aspek keuangan. Dalam menganalisis kelayakan aspek keuangan pengembangan usaha, ada beberapa alat atau metode analisis keuangan yang dapat digunakan. Setiap metode pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Yang pertama, metode pengembalian investasi. Metode ini merupakan metode analisis kelayakan investasi dengan menjumlahkan semua yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan modal atau investasi awal. Metode ini menggunakan kriteria kelayakan sebagai berikut. Proyek dinyatakan layak jika masa pemulihan modal investasi lebih pendek dari usia ekonomis. Dan proyek dinyatakan tidak layak jika masa pemulihan modal investasi lebih lama dibandingkan usia ekonominya. Kelebihan dari metode ini antara lain sebagai berikut. Mudah dalam penggunaan dan penghitungan, berguna untuk memilih proyek yang mempunyai masa pemulihan tercepat. Masa pemulihan modal dapat digunakan untuk alat prediksi risiko ketidakpastian pada masa mendatang. Adapun kelemahan antara lain sebagai berikut. Mengabaikan adanya perubahan nilai uang dari waktu ke waktu, mengabaikan arus kas setelah periode pemulihan modal dicapai, mengabaikan nilai sisa proses. Yang kedua, metode nilai sekarang atau Net Present Value atau NPV. Metode nilai sekarang merupakan metode analisis keuangan yang memasukkan faktor nilai waktu uang karena nilai uang akan bertambah sejalan dengan jalannya waktu. Kriteria kelayakan bisnis berdasarkan metode ini dirincikan sebagai berikut. Proyek dinilai layak jika NPV bernilai positif dan proyek dinilai tidak layak dari aspek keuangan jika NPV bernilai negatif. Penggunaan metode NPV itu sendiri memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Memperhitungkan nilai uang karena faktor waktu sehingga lebih realistik terhadap perubahan harga. Memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek dan memperhitungkan adanya nilai sisa proyek. Adapun kelemahannya antara lain sebagai berikut. Lebih sulit dalam penggunaan perhitungan, derajat kelayakan selain dipengaruhi arus kas juga oleh faktor usia ekonomis proyek. Yang ketiga, metode indeks keuntungan atau Profitability Index atau PI adalah metode yang menggunakan rasio atau perbandingan antara jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomisnya dan pengeluaran awal proyek. Jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomis hanya
diperhitungkan arus kas pada tahun pertama hingga tahun terakhir dan tidak termasuk pengeluaran awal. Metode tingkat balikan internal atau Internal Rate of Return atau IRR adalah merupakan metode penilaian kelayakan proyek dengan menggunakan perluasan metode nilai sekarang. Kriteria kelayakan yang digunakan berdasarkan metode ini adalah lain. Proyek dinilai layak jika IRR lebih besar dari persentase biaya modal atau sesuai dengan persentase keuntungan yang ditetapkan investor. Dan proyek dinilai tidak layak jika IRR lebih kecil dari biaya modal atau lebih rendah dari tingkat keuntungan yang diinginkan investor. Kelebihan dari penggunaan metode IRR ini adalah sebagai berikut. Sudah memperhitungkan nilai uang yang disebabkan oleh faktor waktu, memperhitungkan usia ekonomis proyek, memperhitungkan adanya nilai sisa proyek, bank lebih mudah menentukan persentase tingkat suku bunga maksimum yang bisa ditutup proyek. Rasio-rasio keuangan. Yang pertama, tujuan penyusunan laporan keuangan. Pada praktiknya, setiap perusahaan baik bank maupun non-bank pada suatu waktu atau periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Penyusunan setiap laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta jumlah dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Memberikan informasi mengenai jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan jumlah modal. Memberikan informasi mengenai hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh, sumber-sumber pendapatan. Memberikan informasi mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. Pengukuran dengan rasio keuangan. Agar laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan, maka laporan keuangan perlu dianalisis. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis tersebut adalah rasio-rasio keuangan. Bentuk rasio keuangan yang dipergunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan terdiri dari bermacam-macam jenis. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar atau utang jangka pendek. Pengukuran rasio likuiditas ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu sebagai berikut. Current ratio, quick ratio, inventory to net working capital, dan cash ratio. Rasio leverage atau leverage ratio. Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana, yakni di antara lain dari sumber pinjaman atau dari modal sendiri. Adapun rasio yang termasuk ke dalam leverage ratio antara lain sebagai berikut: debt to asset ratio, debt to equity ratio, long-term debt to equity ratio, current liabilities to net worth. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Jenis rasio ini terdiri dari rasio-rasio sebagai berikut: profit margin atau profit margin on sales, return of investment, return on equity. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.